Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur. Ana zalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa azimu afwika ya Allah, wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah. Waghfir lana ya Rabbana, waghfir lana waftah lana waraddina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi bin nadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Bahyai Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Kyai Abdul Majid Ali Fikri radiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedonglo yang senantiasa kita taati dan kita ikuti. Al-Mukarramah Ibu Nyai Solihah Abdul Latif radhiyallahu anha, wal Mukarramah Ibu Nyai Nadia Andarini radhiyallahu anha wa ahlal bait yang kami muliakan. Para bapak ibu pramu perjuangan Wahidiyah yang kami muliakan. Para bapak ibu khadimul Wahidiyah di semua tingkatan yang kami muliakan. Para bapak ibu panitia pelaksana mujahadah kubro yang kami muliakan. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, peserta mujahadah kubro dimanapun berada yang berbahagia. Dalam rangka untuk menyingkat waktu, dalam rangka memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat salam barakah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan beliau Ghausu hadaz zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Kami makmum pada pembicara terdahulu. Mudah-mudahan mujahadah kubra pada malam hari ini benar-benar disertai dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisyafaati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati ghausi hadzal zaman radhiyallahu an, terutama senantiasa mendapatkan jangkungan doa restu beliau murabbi rohani ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak ibu yang kami muliakan, kita patut bersyukur pada saat ini, detik ini kita dapat melaksanakan mujahadah kubro dalam rangka hari ulang tahun lahirnya Sholawat Wahidiyah dan haul beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Walaupun dalam kondisi yang pandemi,
walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan secara lahiriah, namun kita yakin barokah, rahmat, fadlnya Allah tidak surut sedikit pun dilimpahkan, dicurahkan di majelis bumi suci Kedonglo ini, bahkan di seluruh antero pelosok tanah air. Semua yang mengikuti Mujahadah Kubro mudah-mudahan dapatkan barokah dari Mujahadah Kubro malam hari ini, Bapak Ibu. Malam hari ini adalah gelombang pertama yang diperuntukkan Khadimul Wahidiyah menjadi pembuka daripada Mujahadah Kubro, para Bapak Ibu. Mudah-mudahan pembukaan Mujahadah Kubro pada malam hari ini menjadi sebab diterima Mujahadah Kubro pada gelombang-gelombang seterusnya sampai pada gelombang yang terakhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ketahui bersama bahwa saat ini kita memperingati haul beliau Mbah Ma'ruf sebagai pendiri Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munawwarah. Wahidiyah tidak pernah ada tanpa adanya Pondok Kedonglo. Beliau Mbah Ma'ruf adalah seorang priyantun ulama yang besar, bahkan terkenal waliullah yang ampuh dan ijabah di setiap doa-doa beliau. Pada tahun 1901, beliau Mbah Ma'ruf mendirikan Pondok Pesantren Kedonglo yang saat ini kita duduki bersama para Bapak Ibu. Dari beliau Mbah Ma'ruf inilah lahirlah sang mujaddid, lahirlah sang reformer. Beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Beliau telah menciptakan suatu mahakarya yang luar biasa, yaitu doa shalawatul wahidiyah sebagai upaya menyelamatkan umat masyarakat jami'al alamin dengan jalan doa sholawat. Beliau mentaklif dengan ngetok batiniyah pada tahun 1963, Bapak Ibu. Wahidiyah ditaklif oleh Mbah Yai tidak langsung sempurna sebagaimana yang kita lihat dalam lembaran sholawat Wahidiyah. Wahidiyah ditaklif berangsur-angsur dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari doa demi doa. Beliau garang untuk memohonkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan jiwa kita dari rongrongan nafsu, untuk meluruskan iman kita yang telah terbelok, Bapak Ibu. 1963 Mbah Yai mendapat ru'yah, mendapat khawatif dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga saat kondisi getaran hati beliau Mbah Yai sangat tinggi di hadapan Allah, tertakliflah doa salawat ma'rifat, Allahumma kama anta ahlu. Kemudian disusul salawat wahidiyah, Allahumma ya wahidu ya ahad. Hingga tahun 64 lahirlah nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Hingga tahun 1965 lahirlah istighosah. Mbah Yai mengajak kita wusul kepada Allah melalui beliau Ghausu hadaz zaman radhiyallahu an, hingga tertakliflah ya ayyuhal Ghausu salamullah. Hingga tahun 1968 Mbah Yai mentaklif ya Rabbana Allahumma sholli sallimi, disebut dengan doa perjuangan. Kemudian 71 beliau mentaklif ya syafi'al khalqi habiballahi ila akhirih. Berangsur-angsur sebagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat demi ayat, surat demi surat, masa demi masa. Demikian juga Mbah Yai dengan terus ngetok batiniyah, tirakat riyadhah, memperjuangkan, menciptakan sebuah mahakarya, Bapak Ibu, yang sampai detik ini Wahidiyah sempurna,
tepatnya 2 Mei 1981. 18 tahun Mbah Yai topo Bapak Ibu. Hingga detik ini doa selawat waidah telah dirasakan jutaan umat manusia. Jika Wahidiah ampuh karena Mbah Yai telah tirakat 18 tahun menyelamatkan kita Bapak Ibu. Hadirin yang kami muliakan, inilah perjuangan yang panjang beliau Mbah Yai dalam mentaklif sholawat Wahidiyah. Jangan pernah melupakan sejarah Bapak Ibu, agar kita setiap detik, setiap nafas, setiap kedip mata kita teringat Sahibul Wahidiyah. Beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa ta'ala. Doa demi doa, mujahadah demi mujahadah yang kita lantunkan adalah mahakarya beliau Bapak Ibu. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada beliau. Didawahkan dalam sebuah hadis, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia yang menjadi perantara datangnya nikmat Allah kepada kita, maka kita masih tergolong orang yang bisa tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ai kufur nikmat. Hadirin, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketahuilah, orang-orang yang telah melupakan nikmat dari Allah, orang-orang yang telah melupakan jasa-jasa orang yang menghantarkan nikmat sampainya nikmat dari Allah kepada kita, maka azabku amatlah pedih, kata Allah. Hadirin, dan azab yang paling pedih adalah tercabutnya iman dari jiwa kita. Hadirin hadirat, azab yang paling pedih adalah hilangnya Wahidiyah dari dalam diri kita Bapak Ibu. Azab yang paling pedih jauhnya hati kita dari Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, saat ini doa Wahidiyah, perjuangan Wahidiyah telah menjelma menjadi sebuah perjuangan yang sangat besar. Sepeninggal beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an tahun 1989, perjuangan Wahidiyah, perjuangan Mbah Yai diteruskan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an hingga tahun 2020, 23 November yang lalu. Bumi menangis, langit menangis, seluruh pengamal Wahidiyah menangis kalian sosok Priyantun Agung yang membimbing kita Bapak Ibu. 31 tahun Kanjeng Rama nuntun kita, gendong kita, dulang kulolan panjenengan sami. Hanya diberikan keluh kesah pengamal. 31 tahun beliau membangun perjuangan Wahidiyah. Hingga saat ini kita bisa melihat dan merasakan bagaimana perjuangan Wahidiyah saat ini Bapak Ibu. Di seluruh pelosok tanah air, bahkan sampai mancanegara, semua berbondong-bondong mengamalkan Wahidiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, 31 tahun Kanjeng Rama ngetok batiniah, lahiriah, batiniah, membangun perjuangan Wahidiyah, membimbing kita semua, terutama para khadimul Wahidiyah. Beliau membimbing secara nyata, secara batiniah, diberi contoh secara langsung Bapak Ibu. Sungguh hadirin hadirat, tanpa beliau Kanjeng Rama tidak akan pernah kondisi saat ini kulalan panjenengan sami berada, duduk, bersimpuh di majelis ini Bapak Ibu. Panjenengan semua khadimul Wahidiyah yang diangkat oleh beliau, dipercaya oleh beliau, menjadi perisai-perisai di daerah, menjadi kepanjangan tangan beliau untuk memperjuangkan perjuangan yang mulia ini, yakni perjuangan Wahidiyah di daerah masing-masing. Masih sangat teringat di dalam benak kami
saat pelantikan para ketua PW se-Jawa Timur. Saat itu beliau mendawuhkan, perjuangan Wahidiyah ini adalah perjuangan yang suci dan mulia, hadirin. Maka para khodimul Wahidiyahnya pun, para pelayan-pelayan perjuangan Wahidiyah pun harus bersih dan suci, Bapak Ibu. Hadirin yang kami muliakan, bagaimana dengan diri kita? Mari kita tengok betapa beruntungnya kita, Bapak Ibu. Kondisi kita yang lemah, tak berdaya, tak mampu apa-apa, tidak ada sedikit pun yang kita banggakan. Namun dengan welas asih beliau mempercayai kita menjadi Khodimul Wahidiyah. Sungguh bejo kemayangan kulolan panjenengan sami yang didudukkan oleh beliau barisan terdepan, menjadi perisai-perisai beliau, menjadi pejuang-pejuang Wahidiyah mulai dari pusat hingga daerah. Tuba lil muslihin bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Beruntung sekali, bejo kemayangan orang-orang yang mau memperjuangkan keimanan kesadaran kepada Allah di tengah-tengah umat manusia. Humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Mereka akan dikumpulkan dengan para kekasihnya Allah kelak di yaumul akhirah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan khawatir, jangan bingung, jangan takut. Dengan himmah yang kuat, mari kita bangkit memperjuangkan Wahidiyah di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat kita, bahkan jami'al alamin di daerahnya kita masing-masing. Mbah Yai dan Kanjeng Romo senantiasa mendampingi kita, Bapak Ibu, jangan takut. Bukan kepandaian dan kecerdasan saja menjadi modal dalam berjuang, tapi cinta kita, taslim kita kepada beliaulah yang menjadi modal kita untuk berjuang. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebuah cerita seorang ibu-ibu dari Kabupaten Blitar. Beliau ini seorang imam jamaah ibu-ibu, kondisinya dalam kondisi yang hamil besar. Saat waktunya mujahadah, turunlah hujan yang sangat deras, Bapak Ibu. Dia susah. Duh Kanjeng Romo, wancine usbu iya, udan deras tos pundi menika Kanjeng Romo. Berbicara sendiri di depan kalender Kanjeng Romo. Kemudian bismillah dalam bidal usbu iya Kanjeng Romo. Akhirnya ibu ini mengambil payung. Kemudian berjalan di tengah kehujanan tadi menuju tempat mujahadah usbu'iyah. Dalam perjalanannya seorang ibu terdengar ada orang yang mengikuti, Bapak Ibu. Kemudian seorang ibu ini menoleh. Ternyata di belakangnya adalah Mbah Yai dan Kanjeng Romo, Bapak Ibu. Menampingi seorang ibu yang hamil besar ini dalam kondisi yang hujan deras, berangkat mujahadah usbu'iyah. Hadirin hadirat, sekali lagi jangan pernah takut. Beliau ada bersama kita. Jika hati kita terus terpaut, terus terpatri dengan beliau, maka beliau akan senantiasa bersemayam di dalam jiwa kita, Bapak Ibu. Masih terngiang juga di benak kita fatwa-fatwa Kanjeng Romo qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an dalam berbagai acara. Barang siapa yang memperjuangkan Wahidiyah dimanapun, maka apa yang menjadi urusanmu adalah urusanku. Hadirin hadirat, urusan dunia akhirat kita difikirkan oleh beliau Kanjeng Romo, Bapak Ibu. Bahkan nun sewu dalam teringat ketika Idul Adha, sambil menangis beliau mendawuhkan, barang siapa yang meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya untuk perjuangan, aja khawatir bakal tak ijoli. Hadirin hadirat, sambil menangis Bapak Ibu Kanjeng Romo. Demikianlah sesungguhnya bukan kita yang berjuang, Bapak Ibu, tetap beliau Mbah Yai dan Kanjeng Romo piyambak yang berjuang. Hadirin, kita hanya gambar-gambar saja, kita hanya tiang-tiang yang berdiri saja, kita hanya corong beliau saja. Jika kita akui bahwa perjuangan ini milik kita, maka sungguh kita akan terpeleset dan semakin jauh dari Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan,
Maka beruntunglah kita dikenalkan Wahidiyah, kita mendapatkan bimbingan langsung beliau Ghausu Hada Zaman radhiyallahu an. Bahkan beliau memikirkan segala kesusahannya makhluk. Beliau memikirkan kesulitan-kesulitan hidup muridnya, umatnya, Bapak Ibu. Beliau hamlu humumi ahli dunia. Beliau menanggung kesulitan hidup umat manusia. Laula yusbihu wahidu zaman yatawajjahu ilallah fi amri khalaik lafaja'ahum amrullah fa ahlakahum. Jika tidak ada seorang wahid zaman yang senantiasa menangis, bertawajuh kepada Allah, memikirkan, memohonkan segala perkaranya makhluk, sungguh Allah akan memerintahkan untuk menghancurkan dunia ini. Hadirin. Detik ini tidak akan pernah sepi. Terus Ghausu Hada Zaman bermunajah menangis kepada Allah untuk menjaga kelestarian alam semesta. Ghaus adalah pengendali jagat raya alam semesta. Beliau adalah Nurul Anwar, Ruhul Anwar, Jami'ul Khalqi, tempat mengungsinya segala makhluk, mengadu segala kesusahan, mengadu segala problem, untuk menjadikan dituntun di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, terutama para Khatimul Wahidiyah yang berbahagia. Maka sekali lagi, mari kesempatan yang telah diberikan beliau Mbah Yai Kanjeng Romo, bahkan juga pembimbing kita saat ini, beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ahli Fikri radhiyallahu an, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah terlena Bapak-bapak Ibu. Mari bangkit dari tidur kita, bangkit dari kemalasan kita. Jangan hanya alasan-alasan saja untuk diajak berjuang. Nanti kita geton Bapak Ibu. Pasti nanti kita akan menyesal. Hadirin hadirat. Bagaimana dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita Bapak Ibu? Saat ini mungkin kita masih terlena. Saat ini kita masih tertidur pulas, ditimang-timang oleh nafsu kita. Ketika program beliau, dakwah beliau, tuntunan beliau kita abaikan begitu saja. Kita masih asik dengan dunia kita. Kita masih asik dengan keluarga dan anak-anak kita. Nanti kita geragapan ketika sudah mati Bapak Ibu. Al-hayatu yanum wal mata intabahu. Orang hidup di dunia ini bagaikan tertidur pulas. Mereka akan terkejut, mereka akan geragapan ketika sudah terbujur menghadap ke tuara di alam kubur. Hadirin hadirat, semua akan merintih dalam Al-Quran. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib, Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku akan berjuang, aku akan menyiarkan Wahidiyah, aku akan taat kepada Allah. Aku tidak kuat menanggung siksa kubur ini ya Allah. Itulah rintihan kita kelak ketika kita sudah di alam kubur. Kata Allah, kadzabta, aku sudah kasih waktu, berikan waktu untukmu hidup di dunia, namun engkau berlarut-larut. Hadirin yang kami muliakan, inilah nanti. Belum lagi ketika anak kita, keluarga kita belum menjadi pengamal Wahidiyah, kita menjadi khotimul, tapi anak-anak kita belum mengenal Wahidiyah. Bahkan anak-anak kita tidak bisa mujahadah Bapak Ibu. Nanti kita dituntut Mbah Yai dan Kanjeng Romo di akhirat Bapak Ibu. Karena dawuh Mbah Yai, setiap pengamal Wahidiyah adalah pejuang Wahidiyah. Setiap pengamal Wahidiyah adalah penyiar Wahidiyah. Maka amanah ini terus diberikan Mbah Yai, dijazahkan secara mutlak kepada siapapun, bahwa kita adalah pejuang-pejuang Wahidiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari saat ini, sebelum ini nanti terjadi tuntut menuntut di akhirat Bapak Ibu, mari saat ini kita menangis di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua di alam kubur dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar,
Semua pontang-panting lari, menjerit, merasakan penderitaan yang sangat dahsyat. Saat itulah ketika manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar, datanglah gunung api yang akan menyeruduk umat beliau Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berteriak, "Wahai Jibril, bantu aku Jibril. Ada gunung api yang akan menyeruduk membakar umatku Jibril." Kemudian Rasulullah mengambil air dari saku beliau, kemudian menyiramkan gunung api tersebut seketika padam. Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, air apa gerangannya Rasulullah?" "Ini adalah air mata umatku Jibril. Ketika di dunia mereka menangis kepada Allah. Ketika di dunia mereka meratapi dosa-dosanya, bermujahadah, bersolawat kepadaku Jibril." Sungguh Bapak Ibu, ini adalah pertolongan beliau Rasulullah SAW. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, mari Bapak Ibu kita yakin saat ini beliau Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita bersama Mbah Yai dan Kanjeng Romo Yai. Mari hadirin, sowan kepangkuan beliau Rasulullah bersimpuh dengan adab yang baik, dengan penuh cinta dan rindu Bapak Ibu. Mari Khotimul Wahidiyah matur di hadapan Mbah Yai dan Kanjeng Romo. Mohon ampunan bila telah tenggelam dalam lumpur dosa. Saat ini kita tidak pernah ingat Mbah Yai, tidak pernah ingat Kanjeng Romo Yai. Bagaimana akan ingat kepada Rasulullah Bapak Ibu? Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi mendawuhkan, "Lau khujibtu anhu sallallahu alaihi wasallam tarfatan ainan ma a'dadtu nafsi min jumlatil muslimin." Jika aku lupa atau tidak mengingat Rasulullah sekejap mata pun, aku malu menghitung diriku bagian orang Islam dan mukmin para Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita, Khotimul Wahidiyah, para pelayan-pelayan perjuangan Wahidiyah yang telah diangkat oleh Mbah Yai dan Kanjeng Romo? Jika kita melupakan Mbah Yai dan Kanjeng Romo, pantaskah kita disebut sebagai pengamal Wahidiyah? Hadirin hadirat, mari Bapak Ibu menangis mohon syafaat beliau Rasulullah SAW. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa rukahu adrikni, faqad dalamtu abada wa rabbini, wa laysali ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu sason halika. Bapak Ibu panggil Kanjeng Nabi. Bapak Ibu di akhir hayat beliau memanggil-manggil kita, ummati, ummati, dengan penuh cinta. Mari kita balas panggilan beliau Bapak Ibu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Orang tua kami, nenek kakek kami, saudara-saudara kami di alam kubur saat ini meronta disiksa ya Rasulullah. Selamatkan mereka ahli kubur kami ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, Bapak Ibu kita saat ini ngelesot bersama kita Bapak Ibu. Ahli kubur kita memenuhi majelis ini Bapak Ibu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Hadirin, mari menangis memanggil Ghausul Hadas Zaman. Mohon bimbingan, mohon tuntunan beliau. Pengalaman rohani dialami oleh pengamal Wahidiyah dari Kediri. Beliau adalah merasa kiamat telah datang Bapak Ibu. Seakan-akan berkumpul di padang mahsyar. Semua firqah-firqah, kelompok-kelompok berkumpul membaca amalannya masing-masing. Kemudian tiba-tiba dari belakang ada segerombolan kelompok yang langsung dipimpin oleh Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an.
Mereka adalah pengamal Wahidiyah Bapak Ibu. Berjalan belahar sampai ke depan. Di depan ada istana yang sangat megah dan besar. Kemudian rombongan pengamal berhenti. Kanjeng Rama masuk dalam istana tersebut. Tidak lama kemudian Kanjeng Rama keluar bersama Mbah Yai, hadirin hadirat. Kemudian Kanjeng Rama berteriak sambil melambaikan astanya, wahai pengamal, cepat masuk ke dalam istana, jangan ada satupun yang tertinggal wahai pengamal. Bapak Ibu, ini nanti akan terjadi di padang mahsyar Bapak Ibu. Mari anak-anak kita, keluarga kita, ahli kubur kita, jangan ada satupun yang tertinggal kalau mereka akan terbakar dalam neraka. Ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatin dil hadratil aliyah. Panggil Gausul Hadas Zaman Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah mengangkat Priyantun Agung yang ada di dekat kita menjadi pembimbing, menjadi kekasihnya. Ya Sayyidi, ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi, ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi, ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, sungguh mari kita persiapkan lahir dan batin kita. Mujahadah kubra ini tidak pernah surut sedikit pun, walaupun kondisi secara lahir seperti ini. Tapi ingat, barokah dan rahmat fadlnya Allah tidak akan pernah surut, dicurahkan seluas-luasnya kepada kita bersama. Mari kita persiapkan lahir batin kita, menerima bimbingan dan tuntunan fatwa amanat beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Kita makmum di belakang beliau. Beliau yang akan menyawankan kita ke pangkuan Mbah Yai dan Kanjeng Rama. Bapak Ibu santri, mari kita makmum beliau sawan Mbah Yai dan Kanjeng Rama sawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa minal ghaus an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullah.